A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faslun fi fadilatil ikhlasi. Faslun bermula ini itu satu fasal pada menyatakan kelebihan ikhlas. Jadi dalam fasalnya kena pegah menyangkut dengan tentang masalah keikhlasan katanya. Ketika katanya beramal dengan sesuatu, ya, amal yang katanya kerjakan yang didasari oleh keikhlasan, dan juga amal yang katanya kerjakan yang memang tidak adanya keikhlasan karena Allah. Jadi orang yang buat kebaikan ataupun orang yang buat ibadah kan bandung-bandung semata-mata karena Allah. Nah, orang yang buat ibadah semata-mata lillah, hana karena yang lain. Nyan kurang yang modennya diberikan pahala atas ibadah yang dikerjakannya serta meyum ibadah ganyan di sisi Allah. Kemudian yang kedua, nah orang yang buat ibadah atau kebajikan musyarikat, ya, 50 lillah karena Allah, 50 karena yang lain. Nyogebuhnan menjadi dalam ilmu tasawuf dengan syirik khafi. Artinya ibadah yang katanya kerjakan ada perkongsian pada ibadah tersebut. Ibadah yang katanya buat kakale 100% lillah karena Allah, karena yang lain. Nyan ibadah menyekamunan 50 karena Allah, 50 karena dengan yang lain, atah kadar yang karena Allah lebih pahala, atah kadar karena yang lain tidak diberikan pahala, malahan disiksa. Pakon karena ibadah yang ganyan kerjakan kakali semata-mata lillah karena Allah, karena yang lain, maka atah kadar karena yang lain tidak diberikan pahala serta disiksa. Kemudian yang kelih, orang yang buat ibadah atau kebajikan cip memang iganya kan karena Allah semata-mata, pecip karena yang lain. Ya, nyan ibadah yang ganyan kerjakan tidak diberikan pahala, malahan ke orang yang modennya disiksa oleh Allah Ta'ala. Dan hingga urang akhirat, ke orang yang buat ibadah kan karena Allah, wate saat dia cok pahala getimplak oleh Allah. Urang-urang lain karena urangnya wate saat buat ibadah masa alam dunia penuh dengan keikhlasan, gebi pahala, gejuk pahala oleh Allah sebagai balasan. Kurang yang buat ibadah dengan tidak adanya keikhlasan, pada saat dia cok pahala nebrah oleh Allah. Hai hamba lun jamun masa alam dunia, gata wate saat tak buat ibadah kesau, kan kelun tak buat ibadah. Ya, kesimpulan karena simpulan tak buat ibadah, maka uronyo nyan bak simpulannya antara ke pahala bet antara ke pahala balu. Jadi nalhe tingkatan tentang masalah orang yang mengerjakan ibadah ataupun yang mengerjakan kebaikan. Firman Allah Ta'ala
Penebrah oleh Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan disuruh mereka itu melainkan akan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas bagi Allah Ta'ala akan agama Islam. Jadi dalam firman Allah dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tidak memerintahkan mereka atau jin dan juga manusia, karena untuk jin diperintahkan untuk beribadah, untuk manusia pun juga diperintahkan untuk beribadah. Maka nyo sebagai dalil bahawa jin na yang Islam dan na yang kafir, menye syaitan badung kafir, menye iblis kafir. Yang disebutkan di dalam kitab tasawuf, menye iblis yang hidro jihanarami, yaitu malaikat Azazil yang asal mula ketua para malaikat duduk gekutuk oleh Allah Ta'ala menjadi sebagai iblis nyah narame ji hidro tu. Kemudian na golongan-golongan syaitan, menye syaitan nyan pun juga kafir bandum. Jadi satu golongan syaitannya, ya nyan kafir bandum hana satu pun yang Islam. Kemudian golongan yang kelih jinnya ada sebahagian yang kafir dan juga ada sebahagian yang Islam. Jadi untuk katanya manusia nepundakkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti perintah kewajiban, untuk jin yang Islam pun juga pundak daripada Allah, artinya diberatkan untuk mengikuti perintah. Maka oleh Allah Ta'ala tidak diperintahkan mereka itu jin dan juga manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Pada saat membuat ibadah, kan hanya cuma asal-asalan. Pada saat membuat ibadah, kan hanya cuma mekalah jumanda. Pecit getuntut oleh Allah Ta'ala. Ibadah yang katanya pembuatnya berdidasari oleh ikhlas. Maka untuk tulis sedikit ibadah yang didasari oleh keikhlasan lebih baik daripada banyaknya ibadah tetapi tidak adanya keikhlasan. Terlebih tamu sedekah penuh dengan keikhlasan yang lebih good ketimbang daripada tamu sedekah 10 lebih. Tak sembahyang 2 rakaat penuh dengan keikhlasan lillah karena Allah, kan karena semata-mata yang lain yang lebih good ketimbang daripada tak sembahyang 10 rakaat. Jadi ibadah yang sedikit yang didasari dengan keikhlasan lebih baik daripada ibadah yang banyak yang tidak didasari oleh keikhlasan. Nah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis, sanya bagi Allah Ta'ala itu agama yang ikhlas. Ya, bagi Allah Ta'ala mempunyai agama yang ikhlas. Artinya Allah na agama yang nujuk ke orang mukmin ketika orang mukmin beramal di dalam dasar agama tersebut didasari dengan keikhlasan. Menyewati saat beramal tidak didasari oleh keikhlasan, jadi hana merumpuk siapa bagi kitanya. Jadi tingkatan yang paling atas itu adalah ibadah yang katanya kerjakan beribadah yang didasari oleh keikhlasan. Menyahana didasari oleh keikhlasan, nyo tidak akan mendapatkan pahala. Yang ditulis di dalam kitab tasawuf, bandung manusia tamong dalam neraka. Bandung manusia tamong dalam neraka. Kecuali adalah amil, orang-orang yang beramal. Ya. Kemudian kecuali adalah orang alim. Ya, yang hana utama dalam neraka. Kemudian bandung-bandung orang alim geputamong dalam neraka. Kecuali adalah amil, mereka-mereka yang beramal dengan ilmu yang telah ada padanya. Ya, podile ilmi, lihna ilmi, kemudian begetim beramal dengan ilmi yang kana baganya. Ilmi na, tapi hangetim beramal yang sama ajid. Ilmi atram tulis batungkat Nabi Musa. Jadi lihna ilmi kemudian beramal. Kemudian ditulislah
bandum-bandum orang yang beramal tambang dalam neraka, kecuali adalah mereka-mereka yang beramal yang didasari dengan keikhlasan. Jadi tingkatan yang paling atas itu adalah keikhlasan. Liahna ilmi, kemudian beramal, liah beramal, kemudian benar ikhlas dalam amalan tersebut. Ino kitanya ilmi hana. Ya, beramal tetim yang fasid, ataupun na ilmi tapi handa tim beramal yang pun juga fasid, ataupun na ilmi na amal tapi hana didasari keikhlasan dalam amal tersebut yang pun juga fasid. Yangnya kibancit balhe benar ilmi benar wate kalih na ilmi, kemudian beramal, ketika beramal didasari dengan keikhlasan yang menyekana lehe macamnya, baru ibadah kitanya meyum di hadapan Allah, berharga di hadapan Allah. Menyehana menan ibadah kitanya hana meyum di hadapan Allah. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala al-ikhlasu sirrun min sirri istau da'tuhu kalbu man ahbabtu min ibadi. Firman Allah Ta'ala dalam hadis kudusi, penebahli Allah Ta'ala di dalam hadis kudusi, bermula ikhlas itu rahasia daripada beberapa rahasiaku. Berkali Allah Ta'ala ikhlasnya adalah merupakan rahasia di antara sekian banyak rahasia-rahasia lun berkali Allah. Ya, yang aku taruhkan akan dia di dalam hati orang yang aku kasih akan dia daripada segala hambaku. Berkali Allah Ta'ala lun pudu rahasianya dalam hati-hati urung-urung yang kagatih kelun, dalam hati hamba-hamba lun yang kacinta kelun, yang lun pudu rahasianya dalam hati urungnya. Maka ketika kitanya beramal didasari dengan keikhlasan, itu artinya Allah telah meletakkan salah satu rahasianya di dalam hati hambanya. Jadi ikhlas adalah rahasia di antara sekian banyak rahasia-rahasia Allah. Hanya pedu rahasianya li Allah Ta'ala berangkapat. Yang sama lagi ditanya ketika nah rahasia, nya rahasianya hanya tak pegah berangkap. Baru dia tak pegah rahasia ba urang yang nak kepercayaan. Lihat tak pegah rahasianya baganya, han gebuka rahasianya di hadapan go. Yang baru dia tak pegah rahasia. Tapi menyetiap pegah rahasia ba berangkat so, ba urang yang hana kepercayaan, kadang-kadang kanja itu jid kemale itu. Tengah tak dua kai buka rahasia yang katanya ceritakan ba urangnya. Maka rahasia yang nabag tanya ketika tak pegah hanya pegah berangkat so, tetap wate tak kebah rahasia ba urang yang nak kepercayaan. Menyata kebah rahasia ba urang yang hana kepercayaan yang kanja itu malai tanya menancip Allah Ta'ala nepedu rahasia lam hati urang-urang yang kagatih ke Allah. Maka ketika urangnya gepebuat ibadah, itu rasa keikhlasan dalam ibadah urangnya. Ketika gepebuat ibadah semata-mata lillah, hana karena yang lain sedikit pun. Yang menyekana bagtanya atranyan wate saat tak buat ibadah, maka karena rahasia Allah dalam hati tanya. Tanya biasa menau. Wate saat tak buat ibadah, menanjan jika beut. Wate saat tak buat ibadah, menjanjan kakali karena Allah, karena ingin untuk menampakkan lebih-lebih baurang yang buat ibadah di hadapan orang lain. Jadi rahasia yang paling halus yang diperbuat oleh Allah adalah keikhlasan yang hidup dalam hati hamba ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nasarallahu azza wa jalla hadhil ummah bi du'afaiha
wa da'watihim wa ikhlasihim wa salatihim. Hanya saja menolong Allah Ta'ala itu akan umat ini dengan orang yang dhaifnya. Allah Ta'ala nutulung umatnya. Mana umatnya? Umat Muhammad. Ngan sebab gara-gara na urung-urung yang lumah dari kalangan para umat. Jadi dalam umat Muhammad nyo kan urung tiga mandu. Dalam kalangan umat na urung-urung yang dhaif. Nyan getulung umat Muhammad li Allah Ta'ala ngan sebab na urung-urung yang lumah dalam kalangan umat. Ya. Kemudian yang kedua, dan dengan segala doa mereka itu. Kemudian dengan sebab doa-doa urung lumah. Dan dengan sebab doa-doa ganyan tertolongi katanya umat. Dengan doa-doa urung-urung yang lumah. Dah. Dan dengan ikhlas mereka itu. Kemudian dengan na keikhlasan di antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Jadi kan mandom urang wate saat gepubuat ibadah mandum teka rasa keikhlasan. Pegah bak-babah ikhlas mandum je. Datang yang derana na ikhlas na pembuat nyan ibadah nyan ikhlas. Datang yang baru lain ikhlas. Tapi itu rasa ikhlas adalah lam hati. Ya, lam hati tanya wate saat pembuat ibadah ibadah. Menyepegah babah ikhlas mandurung je pegah ikhlas menyeken uraceh menyebab pegah haba tiung je yang menyebab pegah haba tapi bab buat hanjit mendum kemudian bati hanjit mendum ya maka dengan sebab doa sebahagian di antara umat kepada sebahagian yang lain maka merupakan pertolongan kegitannya daripada Allah dengan sebab gara-gara doa urung-urung yang lumah. Kemudian dengan sebab ikhlas mereka itu. Dengan sebab gara-gara urang yang na dalam kalangan umat. Wate saat gepubuat ibadah urangnya ikhlas lillah. Yang dengan sebab gara-garanya. Mendapatkan pertolongan kepada kitanya daripada Allah. Ya, nyoy kelih. Dan dengan sembahyang mereka itu. Kemudian dengan sembahyang. Sebab kan bandum urang na sembahyang. Nah sebahagian urang yang sembahyang. Nah sebahagian urang yang hana sembahyang. Ngan sebab dalam kalangan umat. Nah urang yang sembahyang. Nyan ke urang yang hana sembahyang merupakan pertolongan. Ngan sebab gara-gara nah urang yang sembahyang. Yang bagi-bagi ligannya nyo merupakan pertolongan daripada Allah tanpa adanya penyebab mana. Ngan sebab gara-gara nah urang yang sembahyang. Yang ke urang yang hana semayang mendapatkan pertolongan dengan sebab gara-gara na urang yang semayang dalam kalangan umat. Ya, benar dipegah oleh Rasulullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Muaz bin Jabal. Pernah pegah oleh Nabi ba Muaz bin Jabal akhlisil amala yajzika minhul kalilu. Ikhlas oleh kamu akan amal niscaya memadai akan dikau daripadanya amal yang sedikit. Pegah li Nabi ba Muaz bin Jabal, hai Muaz, ketika kata melakukan ibadah, kedua rasa keikhlasan kata dalam melakukan ibadah. Maka ketikanya memada ke kata hai Muaz dengan ibadah yang sedikit. Maka nyoke hatramuno ibadah yang sedikit yang didasari oleh keikhlasan lebih baik daripada ibadah yang banyak yang tidak didasari oleh keikhlasan. Maka pesan Nabi tanya ba Muaz bin Jabal, akhlisil amalah. Ikhlas olehmu dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah. Yang walaupun kedih ibadah sedikit, geyua sertakan keikhlasan. Yang wate saat karena ikhlas dalam ibadah katanya, walaupun kedih ibadahnya sedikit, memada nepegah li Rasulullah. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yakhlisu lillahil amala arba'ina yawman illa dhaharat ya nabiul hikmatu min qalbihi ala lisani." Tiada daripada seorang hamba Allah
yang ikhlasnya berbuat amal bagi Allah Ta'ala 40 hari. Wali Rasulullah bila tidra orang ketika ganyan gepubuan amal didasari oleh keikhlasan selama 40 hurau. Yang 40 hurau dalam jangka 40 hurau, di bulan tamah 40 hurau. Waktu saat gepubuan ibadah didasari oleh keikhlasan, hana menjampu dalam ibadah ganyan sesuatu yang lain. Waktu saat gepubuan ibadah hana mekarenanya, hana mekarena apakah ibadah salat, apakah ibadah puasa, apakah ibadah sedekah, zikir, tasbih, baca Quran, segala ibadahlah. Bebena ibadah yang ganyan lakukan selama 40 urau ikhlas lillah karena Allah. Yang menyemenan gepubuat ibadah selama 40 urau disertai dengan keikhlasan, ya, pembalasan daripada Allah niscaya nyata terbit ilmu hikmah daripada hatinya itu atas lidahnya. Yang itu biar ilmu hikmah dari hati kena bak lihat. Gepeduk oleh Allah Ta'ala ilmu hikmah lam hati urunya sehingga itu biar kedih pada pembicaraan kenyan. Sehingga bina pembicaraan kenyan mempunyai hikmah yang sangat besar yang dapat diambil oleh manusia. Dah. Kata Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala, yang gemai cerita li Imam Al-Ghazali. Penebah li Imam Al-Ghazali menyangkut dengan tentang masalah ikhlas. Adalah seorang laki-laki yang abid daripada kaum Bani Israel itu beberapa tahun berbuat ibadah akan Allah Ta'ala di dalam zawiyahnya. Zaman di masa Bani Israel, nathidra orang yang abid. Orang yang ilmu ganyan pas-pasan, kan orang yang alim, orang yang abid, pas-pasan ilmu ganyan, untuk melakukan ibadah bertahun-tahun di dalam zawiyahnya. Jadi satu gebuk, kepegat sabuh gebuk, ya, ibadah dalam gebuknya ni ganyan. Hana itu biit. Ya, waten na keperluan baru itu biit. Menyahana keperluan yang tetap ganyan, geduk tinan dalam gebuknya, kemudian beribadah kepada Allah. Bertahun-tahun menang tapi-tapi. Kelakuan orang yang ambil senantiasa beliau beribadah kepada Allah. Ya. Maka datang kepadanya beberapa kaum, padahal mereka itu mengkhabarkan akan dia, bahwasanya adalah di dalam negeri itu beberapa kaum yang menyembah mereka itu akan suatu pohon kayu. Ya, tinggal-tinggal ganyan dalam tempat ibadah, teruk. Berarti para Bani Israel gejak baurang abidnya. Ya pegah. Hai tungku pulan bin pulan, nyo sedih di luar. Cukup ramai kau urang-urang dari kalangan kaum ka getemah-temah pakai. Ya, ka Melayu urang tethat tu. Sebab jak kenan babak kaya, ya temah pakai. Menganggap adanya kekuatan pada pohon kayu tersebut. Ya, lebih hijak kenan, dia temah-temah pakai. Maka tak kala mendengar abid itu akan yang demikian itu, maka sangat ia marah. Waktu saat kedengar li abid bahawa urang-urang yang na di luar tidih ka temah-temah pakai. Cukup bengih urang abidnya. Lama tiganya lun ku buat ibadah awaknya disembah pakai. Cukup bengih urang abid. Waktu kedengar urang-urang yang na di luar tidih ka mulai tembah-tembah pakai. Ka. Maka mengambil ia akan satu kapak, maka lalu ia berjalan karena berkehendak ia mengerat kayu yang disembah oleh beberapa kaum itu. Duduk li urang abidnya hanali ibadahnya. Getembit dalam gebuk, gecok galang untuk diakoh bak kaya yang tak disembah li urang yang na dalam perkampungannya. Ya, setelah kita cok barang, cok galang, gemeh untuk diakoh bak kaya. Kepa bekli sesat urang yang na lang kampung yang tak ditembah-tembah bak kaya. Cukup pengih urang abid. Lebih kenyan untuk tujuan jakoh bak kayanya. Bekli disembah li kaum.
maka mendapati ia akan dia pada jalan itu oleh iblis yang berupa seperti orang tua. Maka berkata ia bagi orang yang abid itu, kemana engkau berkehendak pergi? Maka jawabnya, aku berkehendak mengerat pohon kayu itu. Pada saat orang abid getubit dari tempat ibadah genyan, tujuan untuk iakoh bakaya menau, bakaya yang tadi sembah-sembah li kaum. Duda sama tengah rakwah merumpok dengan iblis. Itanyang li iblis. Hai, ho kena jah. Iblis yang tadi berupa droi ke sidra urang tuha. Itanyang li iblis ba urang abid yang rencana genyan gena jakoh bakaya. Li iblis kibancara dihadang urang abidnya bube merumpok koh bakayanya. Kepa untuk menyesatkan urang yang nala kampung. Yang urang yang nala kampung sesat tu karena kaget sembah-sembah pakai. Tujuan iblis ciknya sesat urang. Duda dihadang li iblis itanyang ba urang abid. Ho kena jak drone. Dia jawab leganya. Ya, lun kena jakoh bakaya yang lun dinga ba urangnya cukup ramai ka urang yang na dalam perkampungannya yang sembah-sembah bakayanya. Yang dijawab li urang abid wat saat itanyang li iblis. Tak. Maka berkata iblis itu, adalah engkau masyghul dengan berbuat ibadah di dalam zawiyahmu itu terlebih baik daripada engkau pergi bersusah berkehendak mengerat kayu itu. Duda dikeun li iblis ba urang abid hai. Idroneh ne dua manteng dalam gebuk ne puput ibadah ne pabih patih untuk mengerjakan ibadah lebih gad ke drone ketimbang ni akoh bakaya ni amu susah-susah. Kepa ni pehek drone ni akoh bakayanya. Yang ipegat tipuan li iblis. Supaya be hati ke koh bakayanya li urang abid puno. Ipegat tipuan li iblis. Ya, kepa ni akoh bakaya yang kon yang nahek ni manteng. Ne dua ke drone hinalar moh ni ibadah ke drone kepada Allah. Yang lebih gad ke drone. Lebih lenyan fahala. Iblis kata makoti. Yang tempat gekoh bakayanya li urang abid, maka urang-urang yang sembah-sembah bakaya menakan hana pilih sembah gadah daripada kesesatan. Tapi menya tempat hana gekoh bakaya, maka urang senantiasa dalam sesat. Ya, temakut iblis. Ya. Maka berkata abid itu, adalah aku mengerat pohon kayu yang disembahkan dia oleh kaum itu terlebih afdal daripada aku duduk beribadah akan Allah Ta'ala di dalam zawiyahku itu. Maka tiada aku tinggalkan mengerat pohon kayu itu. Duduk jawab dia urang abid. Lun bedah dari tempat ibadah lun jakoh pakaiannya. Lebih gad ketimbang daripada lun dua dalam gubuk lun untuk beribadah kepada Allah. Ya, pakon. Karena menyelun dua dalam gubuk lun ibadah kepada Allah, manfaat ke lun tau. Hana mengalir manfaatnya kurang lain. Tapi menyelun koh bakayanya ke kurang lain manfaat. Hana li kesesatan ba urang yang na dalam perkampungannya. Dia jawab li urang abid. Nyo iblis ka mulai temakoti. Karena atra yang ipegat tipuan li iblis, han kinang so nilai ba urang abid. Dah. Maka berkata iblis itu baginya, jangan engkau kerat akan pohon kayu itu, karena aku yang menanggung akan dia. Jadi keun li iblis ba urang abid ha. Baik ni akoh bakayanya. Nyan yang jaga bakayanya lun dua sinan ba bakayanya. Baik ni akoh bakayanya. Nyan keun iblis ba urang abid. Duduk ka diakui bahawa penghuni sinan ba bakayanya iblis. Maka dalam kitab Tajumuluk ditulis, na padu-padu boh tempat yang memang dihuni li syaitan. Pertama, bak kaya yang raya-raya. Biasa mengenai bak kaya yang raya-raya. Nyan bak kaya yang raya-raya. Nyan na penghuni tinan. So, syaitan. Yang dalam kitab Tajumuluk menang tulis. Ya, kemudian yang kedua, rumah yang hanali penghuni. Biasa katanya, tak bedah tiap merantau ataupun tak tinggal di tempat yang lain, tak kebah rumah kosong hana penghuni, mutun-tun tak kebah rumah.
kosong hana penghuni. Yang ketika hana li penghuni bak rumah, yang dihuni li syaitan. Ketika tanya hana, yang tak duduk gop-gop hinan bak rumah. Ya, betampi rumah tanya dihuni li syaitan. Sebab rumah yang na penghuni dalam, hai dua syaitan. Rumah tanya na draw di dalam. Ya, draw duduk di dalam. Yang hani dua syaitan. Sebab na penghuni dalam. Tapi ketika hana li tanya urung pola rumah, kata kosong rumah, tadi rumah haju benar tanya kata berangkat, yang dihuni li syaitan. Kemudian yang kelih, tempat-tempat yang luah, balapangan, lamblang, ya, ataupun tempat-tempat lain, tempat-tempat yang luah, yang pun juga tempat syaitan. Maka duduk ikun li iblis, benkoh bakaiannya, ikun bau rabit, nyan bakaiannya, nyan tempat lun duk bakaiannya. Maka menurut di pusat urung-urung yang na dalam perkampungannya, bibina urung yang na dalam perkampungannya, i pusat mendu. Urang yang na dalam kampungnya kamu mulai jak sembah pakai. Tak. Maka lalu berkelahi iblis itu dengan abid itu, padahal berpukul-pukulan. Ya, duduk memelha tu. Melah urang abid dengan iblis. Jamun iblis mentang tu hana sama lagi uronyo. Uronyo iblis hana dehli. Menya jamun iblis mentang tu. Ya, uronyo hana dehli. Melah tu. Melah iblis dengan urabit kurupam melah. Sebab li urabit yakoh pakai. Lebih hebi koh. Menentang dua. Li urabit iganyan bekoh, li iblis bekoh. Duduk melah urang abid dengan iblis. Watai melah urang abid dengan iblis, maka memegang abid itu akan iblis itu, maka merubahkan ia akan iblis itu. Maka lalu ia duduk di atas dada iblis itu. Ya, melah tu, watai melah, ternyata talu iblis. Kerupam, rebah iblis. Watai rebah iblis, bedah urang abid gegidu atas dada iblis. Talu iblis. Nyo jamun watai taat, iblis gemelha dengan urang abid. Yang iblisnya awak pun malaikat Azazil yang dikutuk oleh Allah Ta'ala, dia sebagai iblis, awak punnya. Ya, dah. Maka berkata iblis itu, lepaskan olehmu akan aku, karena aku berkehendak berkhabar akan nikau dengan suatu yang terlebih memberi manfaat akan nikau. Duduk karena iblis kata lu, iperah bau rabit dah. Nepeliah ke dia lu. Nepeliah lu. Nyo lun napa lun kena pegah badrana sesuatu yang terlebih manfaat. Iblis tetap ijih minta cara. Ya, untuk pegat tipuan ke manusia. Yang padahal tanya kata lu. Tapi tetap mentang ipegah. Nepeliah ke dia lun. Lun pegah badrana sesuatu yang dapat memberi manfaat. Yang mentang ipegat tipuan muno padahal kalian pegat tipuan. Tapi hati dedoi pegah, nepeliah ke dilun, ilun kena pegah badrana sesuatu yang lebih bermanfaat. Maka melepaskan abid itu akan iblis itu, maka berkata ia bagi abid itu bahwasanya Allah Ta'ala tiada memfardukan akan dikau akan mengerat kayu itu. Ya, duduk peliah. Patai peliah ibadah iblis hidup. Ibadah bau rabit hai. Sesungguhnya Allah hana wajib kedrona untuk jakoh bakainya kepeni akoh bakai yang kon hana wajib li Allah Taala teranyan badrona kepeni akoh tegedi ne dua sidih kedrona ne ibadah hana dosa kedrona sebab hana wajib li Allah Taala nyon tipuan yang email iblis dah dan tiada menyuruh akan dikau mengerat akan dia. Mengapa engkau hiraukan orang yang menyembah kayu ini padahal engkau tiada menyembah akan dia? Yang duduk ke iblis. Kepa ni aku? Pe ni aku bah mana ni gede? Kepa ni ak permun? Ku urung-urung yang ka sembah bakai. Idrona kan hana nak sembah bakai, nak sembah Allah. Hana apa ni ak permun nya ku urung-urung yang sembah bakainya. Allah Taala hana ni yokoh bakai badrona. Yang penting drone hana nak sembah pakai kabeh perkara. Nyan keun iblis bau rabit. Nyan tipuan daripada iblis. Maka mengapa engkau bersusah-susah padahal engkau tinggalkan berbuat ibadah
yang terlebih senang bagimu dan yang terlebih afdal bagimu itu. Hana mupa drone ni aku bak kayanyo hana mupa buat tingah ne buat ibadah kana tinggalkan ibadah kan dia kena padahal ibadah ke drone lebih hegat lebih muyum ibadah ke drone nyo kan ya tinggalkan ibadah kan ya ajak kena yang ikun li iblis ba urang abid kena pegat tipuan li iblis kepada urang abid. Dan adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa ambianya di dalam bumi ini. Maka jikalau Allah Ta'ala berkehendak menyuruh mengerat kayu ini, niscaya menyuruh ia akan ambianya mengerat kayu ini, padahal engkau bukan ambianya dan bukan rasulnya. Doi kelebih. Allah Ta'ala kena Nabi, Allah Ta'ala kena Rasul. Hanani oleh Allah Ta'ala bak para Nabi dan juga hanani oleh Allah Ta'ala bak para Rasul. Idronah Nabi kan Rasul kan ke kasibu. Yang dikelebih bak urang abid. Ke kasibu. Sekiranya Allah Ta'ala gayu. Tengguh kagayu bak para Nabi. Tengguh kagayu bak para Rasul untuk koh bak kaya yang disembah li manusianya. Yo hana gayu. Jangankan badronah mubak para Nabi, mubak para Rasul hana gayu. Pe kasibu dronah. Idronah baik kenau. Idih mentang buat tempat ibadah, kinan mentang nak buat ibadah hana umpa sibuk. Yang penting dronah kan hana nak sembah bak kayanya, kabeh perkara. Yang dipegat tipuan li iblis kepada orang abid muno yang gatnyan giakoh bak kaya tempat yang dihuni li iblis serta kadi sembah li orang yang na dalam perkampungannya. Dah. Maka berkata abid itu bagi iblis, telah lazimlah aku berkehendak mengerat kayu ini karena ia menyesatkan beberapa kaumku yang menyembah akan dia. Maka lalu berkelahi pula ia dengan iblis itu seperti berpukul-pukulan yang amat keras. Maka memegang abid itu akan iblis itu, maka merubahkan ia akan iblis itu, maka duduk ia atas dada iblis itu, maka duduk ia atas dada iblis itu. Duduk ke keliu abid, hanjir. Ilun tetap lun koh bak kayanya. Karena dengan sebab gara-gara bak kayanya dapat menyesatkan urung-urung yang na dalam perkampungannya. Iblis ipetun, iban cara lewura abid bubek merumpok koh bak kayanya. Menya merumpok koh, orang dari kesesatan, gadah kesesatan. Menyahan merumpok koh, orang senantiasa dalam sesat. Dan urung-urung lain yang golong sesat, jid kemutamah sesat. Duduk melha adalah, mana kali melha tiga? Talu iblis. Duduk melha tiga tu kurupam melha geperbah iblis bak tanah geriduk lah mata dadah. Mata dadah iblis geriduk. Talu iblis. Yang kedua ga melha ban dua ga talu iblis. Dah. Maka tak kala lemah iblis itu daripada melawan akan abid itu, maka berkata iblis itu bagi abid itu, lepaskan olehmu akan daku supaya aku buat nasihat akan dikau yang terlebih manfaat dan terlebih baik kepadamu daripada mengerat kayu itu. Duduk ikan lebih. Hai. Nak peliah ke dia lun. Baik lin lagi dua lun. Lun kena bi nasihat ke drone yang terlebih baik. Nasihat yang lebih hebat. Nasihat yang lebih manfaat ke drone ketimbang daripada niakoh bak kayanya. Nyo iblis tabi-tabi pegat tipuan. Kiban cara jih pun menang. Nyo moden cara iblis pegat tipuan. Maka berkata abid itu, apa yang terlebih manfaat dan yang terlebih baik itu? Katanya lewura abid baik iblis, pe teman yang lebih manfaat. Pe teman yang lebih hebat ketimbang daripada koh bak kayanya. Katanya lewura abid baik iblis. Maka berkata iblis bagi abid itu, lepaskan olehmu akan aku, kemudian aku khabarkan akan dikau. Sudah ikhlas iblis. Dia boleh lun nilai. Nyo bet nak linggi dua menau. Nyo menya linggi dua menau kiban cara lun kena lun pegah. Bedah urang abid ke pelih iblis. Iblis kagi dua menau you. Ya bedah urang abid. Ya ke pelih iblis, pegah le iblis. Dia pelih ilai. Menyakan dia pelih baru jid lun pegah. Atrai yang lebih hebat dan juga atrai yang lebih manfaat. Yang ken iblis bak urang abid. Maka berkata iblis bagi abid itu, maka melepas abid itu akan iblis itu, maka berkata iblis baginya, bahwa adalah engkau seorang fakir yang tiada mempunyai suatu harta dan tiada bagimu usaha.
Nyo kai pegat tipuan yang kedua li iblis. Hai. Drone tidro urang ahli ibadah. Drone urang athian. Drone hana usaha apa? Kanya? Yang li iblis pauru abid. Drone ibadah cukup rajin. Eng mu thinek nentan. Athian drone usaha mu bacu nentan. Urang athian drone. Yang kai pegat tipuan li iblis. Maka jikalau pulang engkau kepada tempatmu berbuat ibadah dan engkau tinggalkan mengerat kayu itu, niscaya aku beri akan engkau pada tiap-tiap hari itu 2 dinar. Dan engkau dapat pada tiap-tiap hari di bawah bantalmu. Ya, ikil iblis. Nyo drone beli ni akoh bakainya. Bedah wow. Ya apa buat ibadah gini? Lun menjanji dengan drone. Dalam setiap hari lun bipeng ke drone 2 dinar. Yang di pantai ju, pada tempat drone buat ibadah, atai ni lo pantai, atai ni lo pika, kana peng tina 2 dinar. Hana payah ni kerja. Yang ke iblis. Hana payah ni kerja, ni lo pantai, kana peng tina 2 dinar. Atai bengoh ni lo pantai, kana peng tina 2 dinar. Dijanjikan li iblis kepada orang abid benar. Yang pakai hanya beli ni aku, hana tipu. Yang na hek ni mentah. Nuwa ni buat ibadah, atai tiap pengoh ni lo pantai, na peng tina 2 dinar. Yang dijanjikan li iblis kepada orang abid. Dah. Maka mendapat akan engkau berbelanja bagi dirimu, dan dapat engkau memberi sedekah akan sentausa saudaramu, dan dapat engkau memberi kebajikan akan orang yang sekampungmu. Yang menyekan peng drone, apa je ni belah? Ya, ke drone. Kemudian untuk meserkah puri samping-samping drone. Kemudian untuk membuat kebaikan kepada urung-urung yang tabah kampung dengan drone. Hai sahabat peng kena. Yang ke iblis. Dan dapat engkau kelebihan atas mereka itu. Dan lagi terkaya engkau daripada manusia. Yang sebab napeng drone mendapatkan kelebihan. Dengan sebab napeng drone terkaya daripada manusia. Hanali payah nak melaki-melaki bagus. Nyo ipegat tipuan li iblis kepada orang abid. Dan adalah yang demikian itu terlebih baik kepadamu. Daripada mengerat kayu ini. Nyan ke drone lebih baik daripada niakoh kayanya. Yang punya niakoh bak kayanya siapa ketat. Drone gatian tetap mentang gatian lagi tahu. Yang hana upah bayakoh bakainya pemanfaat ke drone yang ken iblis bau rabit peni akoh bakainya iblis makul di yang tempat ke koh bakainya li urabit orang yang sesat mono hana li sesat orang lain ham tamah li kesesatan tapi punya bakainya hana si ke koh li orang abid orang semakin bertambah sesat juga jak sembah bakainya nyo kejadian yang terjadi di masa Bani Israel. Maka lalu berpikir abid itu di dalam barang yang dikata oleh iblis tu. Nyai ura abid kaum Melayu semikir, gedua tu semikir, nyocit atrai pegah li iblis. Yang kupet ya koh bakainya. Ya tengkiranya wajib koh bakainya kan baklun ngayu. Allah Ta'ala kena Nabi, Allah Ta'ala kena Rasul. Sungguh diperintahkan kepada Nabi dan juga Rasul untuk koh bakainya. Butuh cia atrai pegah li iblis. Hana manfaat ilun bak koyakoh pakaiannya. Ino berarti lun wo manteng lun ibadah lagi berkat. Bengah wate lun budah lun lop tika kana peng 2 dinar. Yang ngempengnya ada anak tak kerja, jit tak belau berang apa. Yang fikir li urang abid punonya jit atrai pegah li iblis. Padahal iblis yang ipegat tipuan daripada iblis. Tinggal hibuh perangkap li iblis kepada orang abid. Ya. Maka berkata ia, sungguh benar perkataan ini. Katanya yang lewat rabit iblis nyo atrak pegah ikahnya nyo betul pegat. Ya, katanya yang lewat pasti nyo atrak pegahnya haba kubura-gura ataupun cibang betul ya pegahnya. Yang ke rabit ba iblis. Karena aku bukan nabi hingga lazim aku mengerat kayu ini dan
hingga aku jadi maksiat meninggalkan mengerat akan dia, dan perkataan ini terlebih besar manfaat bagiku. Ya, duduk kita mikir, nyecid atrai pegah li iblis tanya. Betul cid atrai pegah li iblis. Tengkiranya ke wajib pertikan maklun ke wajib. Bak para nabi, bak para rasul. Nyo hana umpa tibuk lun. Yang kun dalam pikiran orang abid. Dah. Maka berjanji abid itu akan iblis itu atas menyempurnakan janjinya, dan menyuruh ia akan iblis itu bersumpah bagi menyempurnakan janjinya, maka bersumpah iblis itu baginya. Ya, duduk menjanji oleh orang abid dengan iblis pemantang yang kalian dijanjikan oleh iblis, serta gepu sumpah iblis oleh orang abid. Nya iblis ada tak sumpah itim sumpah haji. Tapi sumpah-sumpah palsu, sumpah bohong. Atra yang dikerjakan oleh iblis, dimumpah oleh iblis. Imun sumpah bahawa dijanjikan orang abid dalam setiap hari diberikan 2 dinar. Tujuk peng 2 dinar ya kepada orang yang abid. Menyeritanya ukuran leher manyamah lah. Ukuran sekurang gram. Namanya ukuran leher manyamah. Menye 8 juta timanya. Ya 20 juta. Menye 10 juta timanya. Leher 10 juta. Tiura dijanjikan oleh iblis. Leher 10 juta peng. Anak payah kerja. Yang nak terakhir yang dijanjikan oleh iblis. Ya, gemuk sumpah. Ya, orang abidnya dengan iblis. Kita mengumpah oleh iblis. Ya, seakan-akan iblisnya tidak mengingkari janjinya. Betul-betul pada haikal. Sumpah dusta. Maka tanya, nyoka matang panjang cerita. Sampai habis. Bahkan orang abid tanya, 2 ge bisa genyan kalahkan iblis. Waktu saat gemelha. 2 ge gemelha ban 2 ge talu iblis. Karena waktu saat dia koh pakai didasari oleh keikhlasan dalam hati genyan. Hana karena yang lain pun sedikit. Kali kedua hantu waktu gejak dia koh pakai hati li. Pakon 2 euro sagai bipeng li iblis. Euro pertama waktu salop tika na peng 2 dinar. Euro kedua ke salop tika pi menteng peng. Euro kelih ke salop tika hana li peng. Waktu hana li peng membengih tu. Magiak koh tu dalam pakai. Waktu giak koh pakai kali kedua takon li lillah semata-mata karena Allah. Pecit karena hana li peng i pantai muno. Hana i peduk li iblis. Nyo jalan i pegat tipuan li iblis. Dari pun na rasa keikhlasan baganyan, dudo gadah keikhlasan. Waktu na ikhlas, waktu gemelha li iblis, iblis haib talu orang abid. Pakon na ikhlas baganyan yang cukup rayu. Tapi kali kedua hana li ikhlas, takon li lillah. Pecit tak karena peng. Gara-gara hana li peduk peng yu pantai, maka giak koh pakai. Waktu kali kedua gemelha talu orang abid. Ipegah li iblis. Nyo ana pun yang melha li ngalun, pupu kumah ni, pupu mati ni. Bedah wow. Ya, duda fikir li ganyan kali pun kujak menang lut. Kali kedua hai tim li menang. Katanya pakon jamun waktu tajak pertama ikun li iblis, idronah lillah karena Allah. Kalinya waktu najak kakali karena Allah. Pecit karena hana lun pedua li peng di pantai idronah. Hai tim dalu li lun. Yang kenibli. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal